Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi. Pak Ruby tadi menarik, tadi Mas Hairil mengatakan Amnesty punya data mengenai di mana saja lokasi scam kampanye, kemudian citra satelitnya juga kemudian bisa diakses secara publik, seperti itu ya Mas Hairil. Ya, artinya sebetulnya ini bisa ditindaklanjuti dengan cepat Pak Ruby, atau seperti apa follow up yang paling tepat? Ya, saya aja dari naluri saya sebagai investigator, saya langsung ngobrol sama beliau apakah data itu publik, ternyata. Nah, dari situ aja kita bisa melakukan analisis yang lumayan banyak. Nah, ditambah lagi kalau pemerintah memang niat mengungkap kasus ini dan memberikan perlindungan yang optimal kepada warga negara Indonesia yang menjadi korban, minimal akan melakukan interview person to person yang di KBRI di sana, yang masih ada di sana maupun yang sudah kembali di Indonesia. Dari data-data mereka, informasi-informasi mereka itu akan kaya. Kaya akan apa? Informasi baik untuk melakukan investigasi atau bikin nota protes ke negara Kamboja maupun juga untuk penjagaan ke berikutnya. Kan kita bukan hanya mau melindungi warga negara yang udah jadi korban nih, tapi yang kedepannya juga nantinya kan. Belum tentu kompani Kamboja ini berhenti di sini aja, bisa aja nanti muncul di tempat lain. Nah, sehingga dari data-data yang didapat dari Amnesty, didapat dari para korban-korban, maupun kerjasama antara APH, polisi dengan Polri dengan kepolisian di Kamboja lewat Interpol, mereka bisa dapetin data lebih. Akhirnya apa? Bisa menyimpulkan yang konkret dan bisa memberikan sebuah langkah preventif ke depannya untuk melakukan pelayanan perlindungan kepada warga Indonesia tidak lagi menjadi korban-korban ini dan tidak melabel korban yang ada sekarang ini langsung disebut kriminal. Tadi dikatakan oleh Mas Hairil ya, korban ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kejahatan yang lebih besar. TPPU-nya sendiri, penipuannya sendiri, seperti itu. Kira-kira data-data apa sebetulnya bisa diambil ketika kemudian investigasi person to person-nya itu dilakukan? Pertama, kalau mau melakukan digital forensik, pastikan mereka dikontak lewat media sosial. Kita handphone atau laptop atau PC yang mereka melakukan komunikasi, kita forensik. Itu bisa dapetin data banyak. Lalu dengan informasi manual yang kita lakukan interview, itu bisa dapatin mereka datang kemana, awal siapa, ketemu di mana, itu bisa. Nah, yang paling banyak pasti mereka kan selalu bawa handphone nih untuk baik dari Indonesia maupun ke sana. Nah, itu kita bisa ada forensik, bisa mendapatkan data yang luar biasa besar. Sehingga dari data-data itu, yaitu tadi kita sebutkan, bisa mendapatkan data buat investigasi, juga buat membuat kebijakan baru agar terjadi preventif ke depannya. Oke. Gitu, Nah, mengenai kebijakan Mas Hairil dengan adanya kondisi seperti ini, artinya kebijakan apa yang paling tepat yang saat ini harus diambil oleh pemerintah, baik itu kemudian jangka pendek ataupun jangka panjang? Pertama, pemerintah harus memperbaiki dulu kondisi di Indonesianya. Mungkin ini karena faktor ekonomi, ketersediaan tenaga kerja Indonesia menjadi kunci. Kalau cukup di Indonesia, orang-orang tidak akan tergoda untuk pindah ke Kamboja. Kedua, yang tadi penegakan hukum, seperti yang saya bilang, sebenarnya data-datanya sudah ada nih, data-data dari Amnesty, testimoni dari korban, baik yang sudah diliput sama media juga, itu sudah sangat banyak, bisa ditelusurin. Tapi entah kenapa juga tiba-tiba Ketua OJK ujuk-ujuk langsung memberikan label kriminal terhadap para korban, padahal mereka bisa menjadi sumber utama yang bisa memberikan data ke pemerintah. Jadi harus ada perubahan mindset dulu dari pemerintah. Jangan memberi label di awal, tapi dekati korban, ngobrol dengan mereka, kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Jadi harus ada perubahan paradigma di tingkat pemerintah, dan juga harus ada sikap yang jelas dari pemerintah Indonesia maupun dalam hal ini Menteri Luar Negeri. Harus ada ketegasan, harus ada sikap yang tegas terhadap pemerintah Kamboja bahwa ini udah terlalu banyak warga kita yang menjadi korban di sana. Apa yang kamu sudah lakukan pemerintah Kamboja untuk mencegah ini terjadi? Dan tentunya juga penguatan di sektor domestik. Mungkin dalam hal pembuatan paspor dan juga monitoring sosial media mengenai sindikat-sindikat yang mengintai para korban ini, itu bisa dilakukan. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Tidak hanya melabeli korban sebagai
kriminal seperti yang dilakukan oleh Ketua OJK. Oke, tapi kita harapkan memang pemerintah dapat mengambil langkah-langkah dan juga kebijakan yang utamanya adalah memberikan pelindungan yang paling optimal kepada para WNI yang menjadi korban TPPU itu sendiri. Baik Mas Hairi dan juga Pak Ruby, terima kasih telah berbincang malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.